Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pejuang Latsar? Kali ini saya akan memaparkan tugas 1 agenda 2 tentang paper sintesa core value ASN di instansi. Perkenalkan, saya ada peserta pendidikan dan pelatihan dasar CPNS BPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 dengan nama Nurlela, golongan 3, angkatan 23, kelompok 1, nomor daftar hadir 1, jabatan penyuluh pangan, unit kerja Dinas Ketahanan Pangan, instansi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, email nurlela2911@gmail.com, Widya Suara yang terhormat Bapak Dr. Haji Suyanto MSI. Presiden RI Joko Widodo secara resmi meluncurkan core value ASN yaitu berakhlak dan employer branding ASN yaitu bangga melayani bangsa pada tanggal 27 Juli 2021. Latar belakang core value ASN adalah perbedaan penerjemahan terhadap nilai-nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku ASN yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, Kemenpan RB menetapkan core value baru untuk menciptakan persepsi yang sama atas nilai-nilai dasar ASN. Core value berakhlak juga merupakan penggabungan dan pengerucutan nilai-nilai ASN yang ada di berbagai instansi pemerintahan. Adanya core value ASN yang baru ini diharapkan setiap ASN, baik di pusat maupun di daerah, memiliki semboyan dan semangat yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peran dan tujuan core value ASN berakhlak berperan sebagai panduan berpikir, bertutur, dan berperilaku, dan bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia, sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Implementasi core value ASN berakhlak diimplementasikan dalam kata berakhlak yang akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan, yaitu keinginan memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilakunya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Cerminan perilaku di instansinya menerapkan budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kedua, selalu melakukan perbaikan dalam penyuluhan di wilayah kerja Dinas Ketahanan Pangan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima dan optimal kepada masyarakat. Yang kedua, accountable, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilakunya, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Cerminan perilaku di instansinya yang pertama, melaksanakan tugas khususnya sebagai penyuluh pangan dengan penuh tanggung jawab, jujur, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi sesuai dengan tupoksi penyuluh pangan. Kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan hanya untuk kepentingan pekerjaan secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Ketiga, datang dan pulang kerja tepat waktu sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditentukan. Keempat, tidak menyalahgunakan wewenang jabatan dan tidak menerima gratifikasi sekecil apapun. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilakunya meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Cerminan perilaku di instansinya, yang pertama mengikuti berbagai pelatihan seminar serta mengikuti perkembangan isu di bidang pangan untuk menunjukkan kinerja khususnya sebagai penyuluh pangan. Yang kedua, tidak malu menerima masukan dan teguran serta mengelola menjadi bahan acuan untuk terus memperbaiki diri. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilakunya menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Cerminan perilaku di instansi. Yang pertama, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang kedua, simpati dan empati atas segala prestasi maupun musibah yang dialami rekan kerja baik secara material maupun non-material. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati sesama rekan kerja yang berbeda keyakinan, ras, dan suku. Loyalitas, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilakunya memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang syah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, serta menjaga rahasia pejabat dan negara. Cerminan perilaku di instansinya,
Yang pertama, mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan dan mengutamakan tugas sebagai penyuluh pangan. Yang kedua, menjaga nama baik negara, instansi pimpinan, dan rekan kerja. Yang ketiga, seluruh pegawai Dinas Ketahanan Pangan selalu mengikuti apel pagi di halaman Dinas Ketahanan Pangan. Yang keempat, seluruh pegawai di Dinas Ketahanan Pangan mematuhi dan mendukung kebijakan kepala dinas maupun keputusan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai kebijakan-kebijakan baru. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan serta menghadapi perubahan. Panduan perilakunya, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Cerminan perilaku di instansinya, yang pertama, pegawai di Dinas Ketahanan Pangan selalu cepat tanggap terhadap isu-isu dan perkembangan informasi mengenai pangan dan informasi lainnya. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan beberapa program yang tepat. Kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilakunya memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Cerminan perilaku di instansinya, yang pertama berdiskusi dan bekerja sama dengan rekan kerja guna menyelesaikan tugas pekerjaan, yang kedua bekerja sama dengan posyandu, desa, dan instansi lainnya guna terwujudnya penyuluhan pangan yang merata di wilayah kerja Dinas Ketahanan Pangan. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.